Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imran Rohanda dengan NIM C1C021010. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting menurut Hansen dan Women dan Mowen pada tahun 2006 adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Kemudian ada sasaran akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, kemudahan identifikasi. Kemudian mengidentifikasi pertanggungjawaban dari individu manajer untuk kepuasan atau ketidakpuasan terhadap kinerja. Yang kedua, keuntungan motivasional. Jika sistem akuntansi pertanggungjawaban diimplementasikan, pertimbangan kemampuan keuntungan motivasi yang dijamin. Yang ketiga, ada ketersediaan data, kesiapan informasi, perencanaan dan pengambilan keputusan, pendelegasian dan pengendalian, prinsip-prinsip dan akuntansi pertanggungjawaban, input dan output. Kemudian ada tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah metode membagi struktur organisasi ke dalam berbagai pusat pertanggungjawaban untuk mengukur kinerjanya. Dengan kata lain, akuntansi pertanggungjawaban adalah perangkat untuk mengukur pengukuran kinerja divisi yang dapat dinyatakan seperti berikut ini. Pertama, untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Yang kedua, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Yang ketiga, untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian ada jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam jaringan pusat pertanggungjawaban secara individual, sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountants. Struktur organisasi perusahaan dibagi ke unit organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan dan memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab pada aktivitas dari unit tersebut. Dengan kata lain, setiap unit dari jaringan organisasi atau individual secara lebih spesifik yang bertanggung jawab melaksanakan fungsinya atau output dan menggunakan sumber daya atau input seefisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Kemudian ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat pendapatan atau revenue center, merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam rupiah, tapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Yang kedua ada pusat biaya atau cost center, merupakan bentuk pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas pada perusahaan manufaktur dan perusahaan lainnya. Yang ketiga ada pusat laba atau profit center, adalah segmen di mana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun biaya. Yang keempat ada pusat investasi atau investment center, bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Kemudian ada menetapkan pertanggungjawaban. Setelah memiliki jenis struktur organisasi, tugas penting berikutnya dalam membangun sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban itu sendiri. Kebanyakan orang menerima tanggung jawab dan tantangan yang terkandung di dalamnya. Tanggung jawab terhadap sesuatu membuat seseorang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplikasikan wewenang mengambil keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Kemudian ada perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan. Kemudian ada akumulasi data untuk memfasilitasi perbandingan periodik dengan berbagai perencanaan anggaran. Akumulasi pos laba dan biaya aktual harus mengikuti pola jaringan dari pertanggungjawaban. Yang kemudian ada laporan pertanggungjawaban. Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Kemudian ada asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama ada manajemen berdasarkan perkecualian atau manajemen by exception atau MBA adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif.
Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objektif atau MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, ada struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankannya melalui hierarki organisasi. Yang kelima, ada sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama, bukan persaingan. Kemudian ada masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban. Klasifikasi biaya yang untuk menjadikan sistem akuntansi pertanggungjawaban menjadi efektif menjadikan klasifikasi yang tepat antara biaya terkendali dan tidak terkendali merupakan syarat utama. Yang kedua, konflik antar departemen yang bisa menyebabkan persaingan antar departemen dan mungkin merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, keterlambatan pelaporan yang mungkin bisa tertunda. Setiap pusat pertanggungjawaban dapat mengambil waktu sendiri dalam menyusun laporan. Kemudian ada overloading informasi yang di mana semua informasi yang tersedia. Yang kelima, ada ketergantungan lengkap akan menipu. Akuntansi pertanggungjawaban tidak dapat diandalkan sepenuhnya sebagai alat pengendalian manajemen. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada dapat kekurangan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.